Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian untuk Anda dengarkan, untuk Anda simak, untuk Anda renungkan tentang kebenaran yang saya sampaikan, kemudian untuk Anda terapkan di hidup Anda, untuk Anda amalkan, dan boleh Anda share ke orang-orang lainnya, ke status WA Anda, ke Facebook Anda, dan sebagainya. Karena semua yang ada di Cahaya Kehidupan yang saya buat di channel ini pasti berisi kebaikan, berisi pencerahan, dan tentunya manfaat kepada banyak orang. Jadilah pribadi yang bermanfaat, jadilah pribadi yang menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Karena itu pasti menarik kebaikan masuk lagi ke dalam diri Anda. Tentu Anda ingin kan ketika hidupnya selalu dalam selimut kebaikan. Karena itu Anda klik share dan bagikan kepada banyak orang supaya channel ini semakin bertumbuh, banyak orang semakin kenal dengan Cahaya Kehidupan dan semakin orang tercerahkan. Anda juga ikut menerima kebaikannya. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu, tanggal 4 September 2021. Hari Sabtu malam Minggu biasanya tempat berkumpulnya keluarga, atau yang masih belum menikah, masih pacaran gitu ya, waktunya bertemu dengan kekasihnya. Meskipun seharusnya juga nggak malam Minggu juga boleh, tapi biasanya kebanyakan ketika malam Minggu karena santai, kemudian besoknya libur gitu ya, sehingga punya waktu yang lebih lama. Hari Sabtu biasanya saya mulai pagi tadi, saya setelah treadmill saya siram bunga, kemudian menyapu juga gitu ya, membersihkan daun dan sebagainya, menikmati dedaunan yang jatuh, menikmati pohon-pohon, menikmati menyiram bunga sambil melihat hijaunya tumbuhan, indahnya bunga-bunga itu suatu hal yang menyenangkan pagi hari. Kemudian dilanjutkan dengan treadmill. Tadi saya setelah treadmill lalu main basket di komplek perumahan saya karena ada lapangan basketnya, ngajak Ami sama Ira untuk bermain mulai pagi gitu ya, sehingga kalau Sabtu Minggu ada kelas AMC biasanya saya buat agak siang, setengah 10 atau jam 10, karena seru sekali bermain dengan anak gitu ya. Bahkan bermain tadi saya sambil nyiram bersihkan mobil, nyuci mobil, dan Ami pengen main selangnya sehingga jadinya main siram-siraman. Nah, kebahagiaan seorang ayah, seorang kepala keluarga ketika melihat semua keluarganya tersenyum, semua keluarganya bisa happy, bisa bahagia, bisa menikmati kehidupan di saat banyak orang lain mungkin yang susah, yang mungkin kurang beruntung, kurang punya penghasilan yang bagus. Ini adalah sebuah kelebihan, sebuah bentuk kenikmatan yang memang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga. Karena itu saya sering bilang di YouTube ini bahwa hanya bisa bersyukur. Kenapa? Ternyata Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik, dan itu bermula dari apa yang ada di kepala saya, apa yang ada di kepala istri saya, di anak-anak saya, sehingga tugas saya sebagai kepala keluarga adalah memastikan isi pikiran anggota keluarga saya memang berisi hal-hal yang mengkayakan, berisi semua program-program yang mendukung tentang menarik uang. Karena itu, maka sebagai seorang kepala keluarga, saya juga harus tahu dong bagaimana caranya memprogram diri supaya kaya. Kalau kepala keluarganya itu tidak tahu, kepala keluarganya belum sadar bagaimana mindset yang mengkayakan, bagaimana bisa ngajarin istri dan anaknya? Kemudian yang ada malah justru memperparah keadaan. Makanya disebutnya kepala keluarga. Suami itu imam. Yang namanya imam harus tahu mau ngapain. Bahkan di istilah barat sebagai nakoda gitu ya. Yang namanya nakoda sebuah kapal harus tahu mau kemana. Harus tahu bagaimana mengendalikan kapal itu. Pilot gitu harus tahu mengendalikan pesawatnya, tentukan kemana arahnya. Kalau nakodanya saja nggak tahu mau ngapain, apa yang terjadi dengan seluruh
penumpang kapalnya. Sama-sama bingung, sama-sama tidak tahu. Nah, ini yang tadi saya bahas di kelas Platinum AMC hari ketiga, membuat kesimpulan tentang inilah harusnya manusia seutuhnya. Manusia yang punya tujuan hidup, manusia yang sudah berani menciptakan impian-impiannya, manusia yang kenal sama Tuhannya, manusia yang harusnya happy menikmati hidupnya dan no susah-susah, no hal yang ribet, no hal yang rumit dan sebagainya. Di kelas Platinum ini kena 3 hari, jadi hari pertama, kedua, ketiga, semuanya membuat sebuah titik kesimpulan bahwa ini loh harusnya manusia itu harus ngapain untuk membuat keinginan terjadi. Harus bagaimana berpikirnya, bagaimana berdoanya, bagaimana mengenal Tuhannya, bagaimana memahami agamanya dengan benar. Karena kalau salah memahami agamanya, salah memahami ajaran-ajaran agamanya, maka juga salah mengenal Tuhannya. Yang salah bukan agamanya, yang salah adalah kita yang kurang ilmu untuk memahami ajaran tersebut. Ya, jadi kadang banyak orang mengatakan saya sudah menjalankan perintah agama, tapi kenapa hidup saya susah? Anda salah ketika menyalahkan agamanya. Yang salah pasti Anda tidak paham kenapa harus ada perintah itu, kenapa harus melakukan itu. Tidak didukung oleh program di kepala yang memahami, tidak mendukung program kepala yang mengerti tentang apa dari makna ajaran agama tersebut. Seperti tadi kisah ibu tadi ketika hari ketiga ini, seorang ibu yang 3 hari kemarin Anda sudah mendengarkan jalan harian. Di hari ketiga ini ibu ini saya coba untuk menjelaskan ulang apa sih yang sudah dia dapatkan, apa sih pemahaman dia selama 3 hari ini. Saya ingin mengecek apa sudah betul atau masih belum. Dan saya buatkan diagram gitu ya, seperti apa sih manusia itu, seperti apa kemampuannya, seperti apa merumuskan keinginan, seperti apa mengelola dirinya, mengelola anaknya, mengelola suaminya dan sebagainya. Sampai ibu tadi di satu titik dia menangis bahwa ternyata saya salah memfungsikan diri sebagai diri saya. Nah, dia ngakui kalau dia salah. Artinya banyak manusia tidak hidup sebagai manusia. Banyak manusia tidak mengenali bagaimana dia harusnya hidup. Memang sih secara fisik itu manusia, tapi tidak secara fungsional mengerjakan fungsinya, tugasnya sebagai manusia. Kenapa? Karena kurang ilmu, karena kurang pengetahuan. Makanya di Al-Quran dikatakan orang berilmu itu dinaikkan derajatnya. Nah, kalau Anda tidak berilmu, kalau Anda terlihat kurang dapat derajat di kehidupan Anda, berarti kurang ilmu. Ilmu itu adalah cara mengelola kehidupan, cara menggunakan diri dengan benar, cara mengenali diri kita, cara berpikir yang benar, dan ujung-ujungnya menyatu kepada kesimpulan bahwa cara mengenal Tuhan dengan benar. Ketika salah mengenali Tuhannya, maka hidupnya salah. Ketika salah memahami tentang perintah-perintah Tuhan, maka hidupnya juga salah. Kenapa saya butuh 3 hari untuk total membersihkan pemahaman yang salah di hidup Anda, total menyuci otak Anda dari hal-hal yang memiskinkan, total 3 hari, total untuk mengubah semua pemahaman Anda yang terlihat benar tapi sesungguhnya salah. Di sini kita harus berani melakukan sebuah perubahan besar, transformasi besar untuk hidup yang lebih baik, hidup yang lebih kaya dan lebih sukses. Dan itulah ibu tadi cerita bahwa ternyata saya salah memfungsikan diri saya. Banyak orang sama seperti ibu ini karena kurang ilmu, kurang belajar. Efeknya apa? Hidupnya tidak nyaman, hidupnya susah, hidupnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan tanda kutip kemiskinan. Bukan salah agamanya, bukan salah Tuhannya, tapi kesalahan ada di pemahaman Anda, kurang ilmunya dan kurang tahu bagaimana
menciptakan kehidupan yang baik, mudah, dan menyenangkan. Sadari ini dan renungkan, siapa diri Anda? Apakah benar sudah jadi manusia ataukah manusia setengah jadi? Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.